Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman mahasiswa semua dan juga dosen-dosen. Perkenalkan, nama saya Iman Sudirman. Saya dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen Keuangan. Pada video ini saya ingin mempresentasikan materi dari manajemen keuangan, yaitu rasio keuangan. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah seminar manajemen keuangan yang diajar oleh Bapak Iman Lubis. Baik, agar tidak lagi membuang waktu, mari kita langsung saja pada materi kuliah kali ini, yaitu mengenai rasio keuangan. Baik, berikut ini merupakan ringkasan atau alur dari pembahasan yang akan kita sama-sama belajar ya teman-teman semua. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian rasio keuangan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang jenis-jenis rasio keuangan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita akan menganalisis rasio keuangan dari sebuah perusahaan ya. Oke, saya akan langsung saja pada materinya, yaitu latar belakang rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan aktivitas atau transaksi yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang dilakukan dituangkan dalam angka-angka baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Angka-angka pada laporan keuangan yang kurang berarti bila dilihat dari satu sisi saja. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan komponen lain, maka angka-angka tersebut menjadi lebih baik. Setelah membandingkan, dapat disimpulkan posisi keuangan dan menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Kemudian, rasio keuangan itu sendiri apa sih? Rasio disebut sebagai perbandingan jumlah dari satu jumlah dengan jumlah lainnya. Itulah dilihat dari perbandingannya dengan harapan nantinya ditemukan jawaban yang selanjutnya itu dijadikan bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Kemudian langsung saja kita ke pengertian rasio keuangannya. Menurut Kasmir tahun 2019, rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lain. Itu ya. Kemudian menurut Irham Fahmi tahun 2012, rasio keuangan adalah suatu kajian yang membandingkan antara jumlah-jumlah pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula yang representatif untuk diterapkan sebagai kondisi perusahaan dapat diketahui. Oke, jadi pada kesimpulannya rasio keuangan merupakan suatu proses perbandingan angka pada laporan keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan sebuah perusahaan. Terima kasih ya teman-teman. Baik, kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu dalam praktiknya analisis keuangan itu dibagi menjadi beberapa golongan. Ya, yaitu ada sebagai berikut ya. Satu, ada rasio neraca. Rasio neraca ini membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca saja dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, ada rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang bersumber dari laporan laba rugi saja. Seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu rasio antar laporan. Dan ini tuh campuran antara membandingkan antara angka-angka dari sumber baik dari neraca maupun dari laporan laba rugi ya teman-teman, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ke manfaat rasio keuangan. Menurut Irfan Fahmi tahun 2012, adapun manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan rasio keuangan. Biasanya ini manfaatnya suka dipakai oleh pihak-pihak yang membutuhkan yang memakai laporan keuangan seperti pihak internal dan eksternal. Oke, baik. Itu satu, untuk dijadikan sebagai alat kinerja dan prestasi keuangan. Jadi dengan adanya rasio keuangan, perusahaan dapat menilai
kinerja dari manajemen itu sudah baik atau belum, seperti itu ya. Apakah perencanaan yang sudah dirancang manajemen dapat membuat tujuan perusahaan tercapai, seperti itu. Yang kedua yaitu sebagai bahan rujukan pihak manajemen membuat perencanaan. Nah, kan dari awalnya kan emang buat perencanaan ya, jadi laporan keuangan kan dari anggaran dulu. Nah, karena itu jadi rujukannya itu dari rasio keuangan dulu untuk perencanaan tahun berikutnya atau periode berikutnya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan. Nah, ini juga dipakai oleh pihak internal untuk melihat kemajuan dari kinerja keuangan tersebut, untuk mengevaluasi selama satu periode tersebut apakah sesuai rencana yang telah ditetapkan oleh perusahaan, apa sudah sesuai dengan tujuan perusahaan mencapai tujuannya, seperti itu ya. Yang keempat, untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengambilan pinjaman pokok bagi pihak kreditur. Nah, ini manfaat bagi pihak eksternal, yaitu seperti bank dan juga kreditur ya. Jadi kan perusahaan mengambil pinjaman, sebelum mengambil pinjaman itu pasti para kreditur tuh mengevaluasi terlebih dahulu apakah perusahaan ini layak dari rasio keuangannya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. Stakeholder sendiri biasanya itu dipakai untuk seperti pemberi saham, yaitu kayak pemberi obligasi, seperti itu ya. Jadi mereka pasti melihat rasio keuangan untuk apakah perusahaan ini bisa saya tanami modal dan juga saya bisa membeli sahamnya gitu untuk mendapat keuntungannya. Oke, baik, selanjutnya ada pihak-pihak yang menggunakan analisis rasio keuangan. Manfaat tersebut berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan analisis rasio keuangan yang tadi saya sudah jelaskan ya, dari pihak internal dan juga eksternal. Yang pertama itu ada satu, manajemen perusahaan. Berguna karena untuk menjadi bahan pembuat keputusan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Seperti yang kita tahu ya, perusahaan pasti akan merencanakan terlebih dahulu kan. Oleh karena itu, jadi analisis rasio ini sangat berguna sekali untuk pihak manajemen dalam merencanakan penganggaran keuangan di periode berikutnya, seperti itu ya. Yang kedua yaitu pihak analis kredit. Analisis ini sangat berguna untuk proses peminjaman dana perusahaan di sebuah bank apabila analisis kredit salah satu berpengaruh terhadap pencairan pinjaman perusahaan. Jadi salah satunya itu rasio keuangan juga berpengaruh untuk perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank. Apabila kurang liquid atau perusahaannya tidak bisa membayar utangnya, maka bank sedikit mengurangi pinjamannya kepada perusahaan tersebut. Tetapi apabila lancar-lancar saja perusahaannya baik gitu ya, profitabilitasnya baik, maka biasanya bank juga akan memberikan pinjaman dengan mudah gitu ya. Yang ketiga itu pihak analis saham. Dalam jual beli saham yang memiliki resiko besar, perlu melihat rasio keuangan untuk meyakinkan bahwa dengan memberikan investasi di perusahaan yang tepat agar mendapatkan keuntungan dari saham yang dijual belikan. Trading saham juga sangat berpengaruh ya, rasio keuangan sangat berpengaruh juga di pengambilan keputusan mengambil saham, karena apakah perusahaan tersebut layak dibeli sahamnya, karena nantinya kan akan kembali lagi kepada pembeli, nanti akan mendapatkan keuntungan dari pembelian saham tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari rasio keuangan. Baik, kita ke keunggulannya dulu. Yang pertama itu rasio merupakan angka-angka ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua itu merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
Yang ketiga, mengetahui posisi keuangan di tengah industri lain. Jadi perusahaan akan melihat dan membandingkan dengan perusahaan lain, dan juga melihat posisi perusahaan tuh berada di peringkat berapa untuk dalam satu industri. Yang keempat, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dalam model prediksi Z-score. Yang kelima, menstandarisasi size perusahaan. Oke, size perusahaan tersebut jadi menjadi patokan ya, seperti misalkan tahun kemarin tuh rasio keuangannya baik, maka itu menjadi size perusahaan yang harus distandarisasi sebetulnya. Jadi tahun berikutnya juga harus minimal sesuai dengan tahun sebelumnya seperti itu. Yang keenam itu lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. Nah, ini juga sama, menjadi membandingkan perusahaan yang sejenis juga seperti dalam satu sektor atau satu industri seperti itu ya. Jadi untuk membandingkan satu sama lain, satu perusahaan dengan perusahaan lain. Yang ketujuh, jadi lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang. Nah, ini juga sebagai melihat apakah perusahaan ini dapat mengikuti tren dan juga melihat prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi untuk lebih tepatnya itu jadi perencanaan di tahun berikutnya. Baik, selanjutnya ada kelemahan, yaitu yang pertama ditafsirkannya dengan berbagai macam cara. Yang kedua itu prosedur pelaporan akan berbeda. Ya, menurut saya ini prosedur pelaporan akan berbeda, seperti contohnya pelaporan keuangan antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Itu kan akan berbeda ya laporan keuangannya. Jadi prosedurnya juga akan berbeda. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Karena biasanya tuh data-datanya tidak terlalu jelas, maka akan berpengaruh juga terhadap rasio keuangannya. Jadi semakin berkurangnya juga keyakinan terhadap rasio keuangan. Yang keempat itu perlakuan pengeliaran untuk biaya-biaya yang berbeda. Ini biaya-biaya berbeda juga sama, yaitu sering terjadi perbedaan ya antara perusahaan dan juga perusahaan jasa. Yang kelima, penggunaan tahun fiskal yang berbeda, yaitu 1 tahun yang digunakan untuk pelaporan dan penganggaran. Jadi biasanya ada patokannya gitu ya, dari 1 tahun untuk menjadi standarisasi laporan keuangan berikutnya. Yang ketujuh, kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin. Oke. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis rasio keuangan. Baik, ini adalah jenis-jenis rasio keuangan. Jadi di dalam rasio keuangan juga memiliki berbagai macam lagi ya. Jadi sesuai dengan macam-macamnya itu tujuannya masing-masing. Seperti menurut Fred Weston, rasio keuangan dibagi menjadi 6 bagian. Yaitu ada 1 rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima rasio pertumbuhan, dan yang keenam rasio nilai pasar. Baik, kita akan lebih dalami masing-masing jenis dari rasio keuangan tersebut. Yaitu yang pertama ada rasio likuiditas ya. Menurut Hidayat tahun 2018, rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendek. Rasio ini ditujukan dari besar kecilnya aktiva lancar sehingga seberapa cepat perusahaan dalam memenuhi kewajiban agar kinerja keuangan menjadi lebih baik. Dan kemudian rasio keuangan likuiditas tersebut juga dibagi beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Ini biasanya membandingkan antara
aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, sehingga itu menjadi jawabannya dari rasio lancar. Yang kedua yaitu rasio cepat atau quick ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih liquid atau yang biasanya aktiva tetap. Yang ketiga yaitu rasio kas atau cash ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang, seperti itu ya. Yang keempat ada rasio perputaran kas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar utang dan biaya-biaya yang terkait dengan penjualan. Yang kelima adalah inventory to net working capital, merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara jumlah persediaan dengan modal kerja perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas atau menurut Hidayat 2018, rasio keuangan ini juga disebut dengan rasio leverage, yaitu membandingkan tingkat utang perusahaan dengan aset, ekuitas, dan pendapatan untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dapat tetap bertahan dalam jangka panjang dan membayar utang jangka panjang dan bunga hutang. Berikut ini beberapa jenis rasio solvabilitas. Itu yang pertama yaitu debt to asset ratio, atau merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan beberapa besarnya aktiva sebuah perusahaan dengan jumlah hutang secara total. Rasio ini juga dapat memberikan informasi seberapa jauh hutang perusahaan dalam mempengaruhi aktiva yang ada. Yang kedua yaitu debt to equity ratio atau DER, merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan antara hutang dengan ekuitas untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dan perusahaan, atau sederhananya untuk mengetahui setiap modal yang dijadikan jaminan untuk hutang. Yang ketiga ada time interest earning ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga hutang agar perusahaan dapat tambahan pinjaman dari kreditur. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin besar perusahaan dalam membayar bunga hutang, sehingga menjadi ukuran untuk mendapatkan tambahan pinjaman. Yang keempat ada long term debt equity ratio, merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang tersedia oleh perusahaan. Yang kelima adalah fixed charge coverage, merupakan rasio yang dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau penyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditawarkan kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Oke, baik, lanjut ke rasio selanjutnya adalah rasio aktivitas. Menurut Fahmi tahun 2012, rasio yang menggambarkan sejauh mana atau perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki guna menunjukkan aktivitas perusahaan, di mana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal juga. Rasio aktivitas juga digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Ada beberapa rasio yang dapat dihitung, antara lain satu ada total asset turn, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran sesama aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur seberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktivanya. Yang kedua adalah inventory turnover, merupakan rasio perputaran persediaan yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Yang ketiga adalah receivable turnover, untuk mengukur perputaran piutang selama satu periode, dengan hasil merupakan gambaran tentang jangka waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi uang tunai. Yang keempat ada working capital turnover,
Rasio ini merupakan rasio yang mengukur atau menilai efektivitas modal kerja perusahaan dalam periode tertentu, yang artinya seberapa banyak modal yang berputar selama satu periode dengan membandingkan antara penjualan dengan modal kerja. Dan yang kelima yaitu fixed asset turnover, merupakan mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam satu periode. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Menurut Darmawan tahun 2020, rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui sumber daya yang tersedia dengan membandingkan aktiva, penjualan, modal, dan investasi perusahaan. Profitabilitas perusahaan menjadi salah satu dasar penelitian oleh investor dan juga kreditor. Apakah keadaan perusahaan dalam kondisi baik atau tidak? Berikut ini beberapa rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ada gross profit margin atau rasio profit margin. Merupakan perbandingan antara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai oleh sebuah perusahaan. Yang kedua ada margin laba besar atau net profit margin. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan jumlah penjualan. Yang ketiga adalah return on asset, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini menunjukkan beberapa besar kontribusi aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, seberapa besar jumlah laba yang akan dihasilkan dalam setiap dana yang ditanam dalam total aset perusahaan. Yang keempat ada return on equity, yaitu rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, dengan ekuitas ya. Rasio ini menunjukkan efektivitas penggunaan modal. Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan mengelola modal secara efektif dalam menghasilkan keuntungan. Yang kelima ada return on investment atau merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva dalam menghasilkan keuntungan bersih. Dan yang selanjutnya adalah rasio pertumbuhan. Menurut Irham Fahmi tahun 2012, rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi di dalam industri dengan membandingkan secara ekonomi secara umum. Selanjutnya ada rasio nilai pasar, yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar sehingga memberikan pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan untuk penerapan yang akan dilaksanakan dan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Berikut beberapa rasio dari nilai pasar. Yang pertama ada earning per share, merupakan rasio keuntungan untuk mengukur laba bersih untuk setiap lembar saham yang diterima oleh pemegang saham. Oleh karena itu, biasanya investor menjadikan earning per share sebagai dasar dalam menentukan investasi di sebuah perusahaan agar return yang didapatkan besar per lembar sahamnya. Yang kedua adalah price earning ratio. Rasio ini merupakan perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham. Kemudian ada yang ketiga, book value per share. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara total modal dikurangi saham istimewa dengan jumlah saham biasa yang beredar. Yang keempat ada price book value. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara harga pasar per saham dengan book value per share. Yang kelima adalah dividend yield. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara dividen saham dengan seharga pasar per saham. Dividend payout ratio, yaitu rasio merupakan mengukur perbandingan antara dividen saham dengan laba per lembar saham.
Oke, baik, seperti itu jenis-jenis dari rasio keuangan dengan penjelasannya masing-masing dan juga kegunaannya masing-masing. Baik, untuk selanjutnya sebagai bahan pembelajaran maka kita akan mencoba menganalisis rasio keuangan dari sebuah perusahaan. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari menganalisis rasio keuangan di sebuah perusahaan ya. Jadi ada dua tujuan, yaitu pihak internal maupun pihak eksternal. Bagi pihak internal perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan membandingkan dari tahun ke tahun sehingga dapat membuat keputusan yang sesuai. Yang kedua itu untuk melihat kondisi kesehatan keuangan. Bagi pihak eksternal untuk mengetahui apakah perusahaan layak mendapatkan pinjaman dari kreditur atau investasi modal dari investor. Yang kedua bagi pihak eksternal untuk melihat perkembangan bisnis perusahaan sehingga dapat mengukur keuntungan apabila membeli saham tersebut. Baik, pada analisis kali ini saya akan memilih perusahaan pada sektor manufaktur, yaitu farmasi, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Dan laporan yang kita analisis itu laporan tahunan dari tahun 2016 sampai 2020. Analisis yang dilakukan yaitu untuk pihak eksternal ya. Biasanya ini analisis yang dibutuhkan bagi pihak eksternal. Itu adalah satu rasio likuiditas, yaitu current ratio. Jadi semakin besar current ratio perusahaan tersebut, itu menggambarkan perusahaan dapat membayar hutang dengan baik. Sedangkan semakin kecil nilai current ratio-nya, perusahaan semakin sulit untuk membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua itu rasio solvabilitas. Saya memilih rasio debt to equity ratio, yaitu semakin besar nilai debt to equity ratio, maka perusahaan semakin berkegantungan terhadap utang sehingga berpengaruh terhadap kreditur dalam memberikan pinjaman ya. Sebaliknya jika semakin kecil maka semakin bagus, pemberi pinjaman juga akan senang. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Saya memilih return on equity. Semakin besar return on equity, maka perusahaan dapat memanfaatkan modal dengan baik untuk mendapatkan laba. Sebaliknya jika kecil, maka perusahaan kurang mampu memanfaatkan modalnya. Dan yang keempat, saya menganalisis rasio nilai pasar, khususnya earnings per share. Semakin besar nilai earnings per share, maka semakin besar pula keuntungan dari satu laba bersih, baik di mata investor, sebaiknya juga di mata investment ya. Sebaliknya jika kecil nilai EPS-nya, maka perusahaan kurang bisa memberikan keuntungan yang besar gitu ya bagi pemilik saham dari satu lembar sahamnya. Oke, langsung saja kepada slide selanjutnya. Mencari current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar, dan dapat dilihat di PPT-nya dari tahun 2010 sampai 2016. Kemudian itu ada total aktiva lancarnya dari tahun ke tahun. Kemudian ada total hutang lancarnya dari tahun ke tahun. Bisa dilihat ya, dari tahun ke tahun current ratio PT Sido Muncul ini mengalami penurunan ya. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu mengenai solvabilitas, yaitu debt to equity ratio. Berikut mencari debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi total ekuitas. Dilihat di bagian tabulasi datanya ya. Dari tahun 2016 sampai 2020 total hutangnya semakin
naik ya. Kemudian total equity juga dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dan bisa dilihat hasilnya untuk DR dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan. Oke, kita lanjut di analisis rasio profitabilitas. Saya mengambil return on equity sebagai contohnya. Dan berikut cara mencari return on equity, yaitu dengan cara laba bersih dibagi dengan total modal ya. Dan berikut tabulasi data dari laporan keuangan PT Sido Muncul dari tahun 2016 sampai 2020. Oke, itu total aktivitasnya, laba bersihnya juga tiap tahun bertambah ya. Dan langsung bisa dilihat di ROE-nya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan ternyata ya untuk PT Sido Muncul ini. Baik, kita ke rasio selanjutnya yaitu earning per share. Dengan rumus mencari earning per share adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dan berikut tabulasi data dari PT Sido Muncul dari tahun 2016 sampai 2020. Laba bersihnya, kemudian total ekuitasnya sama seperti yang tadi, dan hasil IPS-nya juga bisa dilihat ya. Dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Oke, seperti itu untuk cara menghitung dan cara menganalisisnya. Maka kita dapat simpulkan, oke, dari current ratio PT Sido Muncul dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami penurunan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat current ratio, maka semakin lemah posisi keuangan perusahaan. Artinya sulit membayar hutang gitu ya. Dikhawatirkan sulit untuk membayar hutang. Yang kedua yaitu debt to equity ratio PT Sido Muncul dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat debt to equity ratio, maka semakin tergantungnya keuangan perusahaan terhadap hutang dari kreditor, yang akan sedikit kesulitan untuk pengambilan pinjaman yang baru. Yang kedua yaitu return on equity PT Sido Muncul dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan yang signifikan ya. Jadi bisa dilihat dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat return on equity, maka semakin baik perusahaan mengelola modal untuk mendapatkan labanya. Jadi sangat baik ya Sido Muncul ini untuk mengelola modalnya. Yang terakhir yaitu earning per share PT Sido Muncul semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut dikatakan baik dalam mengelola labanya sehingga memberikan laba bersih untuk pemegang sahamnya juga besar gitu. Artinya semakin besar juga dapat pemegang saham dari satu lembar saham yang mereka miliki. Oke. Seperti itu menurut saya cara menganalisis rasio keuangannya. Semoga bisa diterima dengan jelas ya. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai materi kuliah tentang manajemen keuangan, yaitu rasio keuangan. Semoga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman mahasiswa semua. Dan juga mohon maaf apabila saya selama menyampaikan ada kesalahan atau salah mengucapkan kata atau sedikit tidak jelas yaitu ya, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Apabila ada pertanyaan dan saran boleh dibagikan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga di like video ini, terus di share juga ke sesama mahasiswa lain, dan juga jangan lupa subscribe juga supaya nambah subscribe-nya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.